Perkenalkan, nama saya Mela Maulani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Nah, apa sih pengaruh pelatihan terhadap kinerja? Jadi, pelatihan berguna sangat penting bagi karyawan yang akan memasuki dunia kerja. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan karyawan secara langsung. Yang kedua, untuk memperbaiki potensi karyawan agar dapat bekerja di level yang lebih tinggi. Ada juga untuk meningkatkan keyakinan diri karyawan atau self-confidence dari karyawan tersebut. Pelatihan ini sangat penting dilakukan karyawan sebelum memasuki dunia kerja yang akan digelutinya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pelatihan. Yang pertama ada basic literary skill. Nah, pelatihan ini mengasah kemampuan-kemampuan dasar seperti matematika, bahasa, kemampuan operasional yang lainnya. Ada juga yang kedua, technical skill. Pelatihan-pelatihan ini diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknis karyawan. Yang ketiga ada interpersonal skill. Pelatihan ini mengenai bagaimana karyawan menjadi pendengar yang baik, bagaimana mengkomunikasikan ide secara baik dan jelas agar dapat melakukan teamwork yang efektif. Ada juga selanjutnya ada problem solving skill. Nah, problem solving skill ini mengasah bagaimana karyawan dilatih untuk mengasah logika, sebab akibat, menganalisa masalah, dan memilih suatu solusi. Lalu ada juga attitude training. Nah, attitude training ini mengajarkan bagaimana karyawan bersikap, bagaimana karyawan kedisiplinannya dan kejujurannya. Sikap-sikap karyawan diasah agar dapat memenuhi standar standar perusahaan atau operasional prosedur karyawan tersebut. Nah, ada juga model-model pelatihan. Yang pertama ada on-job training. On-job training ini adalah proses pelatihan yang terorganisasi gitu, dan meningkatkan keterampilan hingga pengetahuan, kebiasaan kerja dan sikap karyawan. Jadi di dalam kerja gitu, on job training. Selanjutnya ada off job training, menggunakan situasi yang di luar kerja, halnya misalnya dalam penugasan kerja. Di samping itu pekerja tidak off job training ini berbeda dengan on job training yang dilakukan dalam pekerjaan. Lalu ini beberapa ciri on job training. Yang pertama ada memperoleh pengalaman langsung. Nah, bagi karyawan yang baru, untuk mengetahui apa saja keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan. Lalu ada juga mengamati secara langsung apa yang menjadi tanggung jawabnya. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan jelas dengan mengamati, melihat, dan mengerjakan. Lalu ada juga meningkatkan diri dari tingkat dasar hingga tingkat terampil. Nah, dalam on-job training ini diasah langsung oleh atasannya secara langsung dalam pekerjaan. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan on-job training. Yang pertama, kelebihan on-job training ini karyawan melakukan pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan instruksi karyawan senior yang berpengalaman. Lalu ada juga pelatihan ini dilaksanakan di lingkungan kerja yang sesungguhnya dan bersifat karyawan atasan memberikan arahan kepada karyawan bawahannya. Lalu ada juga kekurangan. Tadi ada kelebihannya, sekarang ada kekurangannya. Motivasi pelatih yang kurang karena dia memiliki pekerjaan yang lain selain melatih karyawan lainnya. Ada juga off job training yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu pelatihan di luar kerja. Ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dan memfokuskan pada pengalaman belajar. Yang kedua ada mempunyai kesempatan bertukar pengalaman, bertukar pikiran dengan karyawan lainnya di luar lingkungan kerja. Ada juga meningkatkan ide-ide baru yang dapat dibawa kembali ke tempat kerjanya dengan wawasan yang lebih luas. Nah,
itu bedanya on job training dan out of job training. On job training tadi dalam kerja, ini di luar kerja. Nah, di sini dalam off job training ada kelebihan dan kekurangannya juga sama dengan on job training tadi. Kelebihannya yaitu pelatihan tidak mengganggu proses kerja sehingga dapat dilaksanakan secara jauh dan saling berinteraksi, bertukar pengalaman dan saling memahami. Lalu ada juga off job training ini lebih efektif untuk mencapai pelatihan dalam jumlah yang banyak. Namun memiliki kekurangan. Yang pertama, karyawan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan berlatih gitu. Jadi karena dia udah dilatih sebelumnya, maka dia saat bekerja dia harus udah bisa. Nah, ini ada beberapa langkah untuk menyusun program latihan. Yang pertama, analisis kebutuhan, apa aja sih yang dibutuhkan oleh karyawannya, keterampilan apa aja yang dibutuhkan oleh perusahaannya, dan mengembangkan pengetahuan apa aja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu merancang instruksi, menyusun isi, memutuskan hingga menghasilkan isi program pelatihan. Lalu yang ketiga ada validasi, yaitu menyajikan beberapa orang yang bisa mewakili dari pelatihan tersebut. Yang keempat ada menetapkan program. Nah, melatih karyawan yang ditargetkan. Lalu yang kelima ada evaluasi. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini jadi lebih untuk jabatan saat ini tujuannya, sedangkan pengembangan untuk jabatan yang akan diembannya di masa yang akan datang. Sasarannya pun pada pelatihan lebih pendek jika pengembangan lebih panjang. Orientasinya kebutuhan jabatan sekarang, sedangkan pengembangan yang akan diembannya di masa yang akan datang. Nah, keterkaitan karirnya juga lebih relatif rendah untuk pelatihan jika pengembangan keterkaitannya lebih tinggi. Nah, itu beberapa perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Skaningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek seleksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Seleksi dalam suatu organisasi yaitu suatu proses pemilihan calon pekerja yang melamar dalam suatu perusahaan. Jika mereka memenuhi persyaratan, maka mereka akan diterima di perusahaan tersebut. Tujuan diadakannya seleksi ini yaitu untuk menyesuaikan karakteristik individual seorang pelamar, baik kemampuan, pengalaman, dan semacamnya dengan persyaratan dalam suatu pekerjaan. Apabila manajemen dari suatu perusahaan itu gagal untuk menyesuaikannya, maka baik kinerja maupun kepuasan karyawan yang telah diterima di perusahaan tersebut itu akan berkurang karena karyawan tersebut merasa dirinya tidak cocok atau tidak bisa menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, dalam proses seleksi calon pegawai itu, seorang manajer akan mencari pegawai yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan persyaratan pekerjaan. Kegiatan seleksi ini juga dilakukan karena banyak pelamar yang mengajukan menjadi pegawai. Supaya pemilihannya efektif, maka akan diadakan seleksi yang benar-benar efektif untuk memisahkan mana pegawai yang memenuhi syarat dan mana pegawai yang tidak memenuhi syarat. Jika pegawai tersebut memenuhi syarat, maka mereka akan diterima di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat, mereka akan ditolak. Menurut Robin, ada 3 tahapan untuk menyeleksi calon pegawai atau pelamar kerja. Yang pertama ada seleksi awal. Nah, seleksi awal itu tahap pertama yang dilakukan. Yang kedua ada seleksi substantif. Dan yang ketiga ada seleksi kontingen.
Nah, seleksi kontingen ini merupakan seleksi tahap akhir bagi pelamar kerja. Nah, di seleksi kontingen ini akan menentukan pelamar tersebut lolos atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai seleksi awal. Pada tahap ini, manajemen organisasi mengumpulkan semua formulir pendaftaran calon pegawai. Tujuannya yaitu untuk memutuskan apakah pegawai ini dapat dijadikan pemohon yang memenuhi kualifikasi dasar atau tidak. Sebenarnya, kita bisa saja mencari informasi lain selain dari formulir pendaftaran, yaitu dengan melihat latar belakang calon pegawai tersebut dan rekomendasi dari orang-orang yang mengenalnya. Namun, dalam rekomendasi ini biasanya memiliki kekurangan atau tidak efektif karena jika kita menanyakan rekomendasi, biasanya mereka hanya menyebutkan hal-hal yang baiknya saja, tidak menyebutkan apa kekurangan dari orang tersebut. Nah, bagi pelamar yang lolos dalam seleksi awal, mereka akan melanjutkan kepada seleksi substantif. Nah, di seleksi substantif ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua ada tes simulasi kerja, dan yang ketiga ada wawancara. Nah, jadi di seleksi substantif ini dilakukan 3 tahap lagi secara berurutan. Eh, Pertama ada tes tertulis ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan lagi. Tes tertulis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan intelektual pemohon kerja. Biasanya, tes tertulis ini pada umumnya meliputi tes kecerdasan atau kognitif, tes kepribadian, tes integritas, dan ketertarikan untuk pekerjaan tersebut. Nah, tes tertulis ini bentuknya tulisan ya. Jadi kayak si calon pekerja itu menjawab soal-soal atau dan menguraikan bagaimana dia. Yang kedua, tes simulasi kerja. Nah, tes ini nih dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan calon pegawai dalam pekerjaan yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk mengukur apakah pelamar kerja mampu melakukan penyelesaian masalahnya dengan baik atau tidak. Nah, jadi contohnya kayak si pelamar itu tuh diberikan tugas. Nah, dia tuh dapat menyelesaikannya atau tidak. Jika dia dapat menyelesaikannya, maka selanjutnya dia akan melakukan tes wawancara. Melalui wawancara, perusahaan bisa membaca kondisi pelamar kerja. Namun, terkadang dalam penilaian hasil wawancara itu menjadi bias. Jika para pemohon kerja sudah lulus dari tes substantif atau telah melewati 3 tes substantif ini, maka mereka akan melanjutkan pada proses seleksi selanjutnya. Namun, jika mereka gagal di wawancara atau di tes tertulis, maka mereka diputuskan untuk ditolak meskipun mereka tinggal 1 langkah lagi untuk mengikuti tes. Nah, yang terakhir ada seleksi kontingen. Dalam seleksi ini, pelamar kerja akan dites narkotika. Apakah mereka positif atau negatif narkoba? Jika positif, maka mereka tidak akan lolos di tahap ini. Karena pemakai narkotika sangat merugikan, tidak hanya dalam pengertian keuangan saja, tetapi juga dalam konteks keamanan umum. Selain itu, hukum yang berlaku berpihak pada cara pandang pemberi kerja tersebut. Nah, jadi bakalan dinyatakan untuk yang positif narkoba, maka mereka akan
dianggap tidak lolos meskipun mereka sudah melewati banyak tahap. Namun bagi mereka yang telah lulus, maka mereka siap untuk menerima pekerjaan yang akan diberikan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, bagi para pemohon kerja yang sudah memenuhi prosedur penyelesaian, maka siap untuk menerima pekerjaan dan siap untuk bekerja demi tujuan perusahaan, untuk mencapai perusahaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alivia Zunilda. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Apa itu kinerja? Di masa lalu, kinerja dilihat dari seberapa banyak seorang karyawan melaksanakan tugas yang tertera pada deskripsi pekerjaan. Sedangkan sekarang, organisasi memiliki hierarki yang lebih sedikit dan lebih berorientasi pada jasa masyarakat yang lebih banyak. Terdapat 3 perilaku yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada kinerja tugas. Kinerja tugas adalah melakukan kewajiban dan tanggung jawab memberikan kontribusi pada produksi barang dan jasa atau pada tugas-tugas administrasi. Yang kedua ada keluargaan. Keluargaan adalah tindakan-tindakan yang membentuk lingkungan psikologis dari organisasi. Contohnya itu membantu saat tidak diminta, mendukung tujuan organisasi, dan melakukan para rekan kerja dengan rasa hormat. Yang ketiga, ada kontraproduktivitas. Ini adalah tindakan yang dapat merusak organisasi, seperti mencuri, merusak, dan bertindak tidak baik terhadap rekan kerja. Lalu ada tugas dari evaluasi. Tugas dari evaluasi ini untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dalam hal sumber daya manusia yang umumnya mengenai promosi pemindahan pemecatan, lalu mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan serta menentukan keterampilan dan kompetensi karyawan dengan tepat untuk program medial yang akan dikembangkan. Lalu ada apa sih yang harus kita evaluasi? Yang pertama, jika hasil akhir yang diperhitungkan bukan sarana, maka manajemen akan melakukan evaluasi tugas karyawan yang disebut dengan hasil tugas individu. Yang kedua, ada perilaku. Ini sulit untuk mengaitkan hasil yang spesifik terhadap tindakan para karyawan, maka biasanya manajemenlah yang melakukan evaluasi atas perilaku karyawan. Lalu ada sifat. Kriteria yang paling lemah karena mereka yang paling jauh dihapuskan dari kinerja karyawan yang aktual, yaitu sifat-sifat individu. Lalu siapa sih yang harus melakukan evaluasi? Nah, yang melakukan evaluasi itu berdasarkan tradisi biasanya diberikan kepada manajer karena mereka memegang tanggung jawab atas kinerja dari para karyawannya. Lalu ada metode evaluasi kinerja. Ini adalah metode yang paling sederhana. Biasanya dilakukan dengan menggambarkan secara naratif mengenai kelebihan, kelemahan, kinerja masa lalu, potensial, dan saran-saran untuk meningkatkan kinerja dari seorang karyawan. Lalu ada insiden yang sangat penting. Ini biasanya menitikberatkan pada perhatian dari penilaian atas perbedaan di antara melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif dengan melaksanakannya secara tidak efektif. Lalu ada skala penilaian secara grafis, yaitu suatu metode evaluasi yang penilaiannya menilai faktor-faktor kinerja pada suatu skala instrumental. Lalu ada skala penilaian yang ditentukan dengan perilaku. Skala yang menggabungkan elemen-elemen utama dari insiden yang sangat penting dengan pendekatan skala penilaian dengan grafis. Lalu ada perbandingan yang dipaksakan. Metode evaluasi ini, yakni kinerja karyawan dibuat dalam perbandingan secara eksplisit terhadap yang lainnya. Lalu ada urutan peringkat kelompok. Metode evaluasi yang menempatkan para karyawan ke dalam klasifikasi tertentu. Yang terakhir ada peringkat individu. Metode evaluasi ini menggunakan peringkat dari para karyawan yang terbaik hingga yang terburuk. Saran untuk meningkatkan evaluasi kinerja. Yang pertama, gunakan penilaian yang banyak. Dengan menggunakan penilaian yang banyak,
maka akan memperoleh informasi yang lebih akurat pula. Lalu ada melakukan evaluasi secara selektif. Para penilai hanya akan mengevaluasi pada area mereka yang memiliki keahlian. Melatih para penilai. Jika Anda tidak dapat menemukan para penilai yang tepat, maka buatlah mereka memberikan pelatihan yang dapat menghasilkan lebih banyak para penilai yang lebih akurat. Lalu yang terakhir ada memberikan karyawan dengan proses hukum. Konsep dari proses hukum dapat ditetapkan pada penilaian untuk meningkatkan persepsi bahwa para karyawan diperlakukan secara adil. Lalu ada penyediaan umpan balik atas kinerja. Pengertian dari umpan balik sendiri adalah informasi tentang perilaku masa lalu yang disampaikan pada saat masa ini dan dimungkinkan mempengaruhi perilaku pada waktu yang akan mendatang. Fungsi dari umpan balik ini biasanya adalah untuk mengklarifikasi atau memperjelas peran atau perilaku. Contohnya, manajer yang menegur bawahan karena tidak mampu memenuhi targetnya dan selanjutnya memberikan petunjuk tentang bagaimana perbaikan kinerja bawahannya. Variasi secara internasional dalam penilaian kinerja. Mari kita lihat evaluasi atas kinerja secara global. Budaya yang berorientasi pada individu, seperti misalnya Amerika Serikat, menekankan pada sistem evaluasi kinerja secara formal, lebih daripada sistem secara informal. Mereka mendukung sistem evaluasi kinerja secara tertulis yang dilakukan pada interval yang teratur. Hasil yang akan manajer sampaikan kepada karyawan dan digunakan dalam menentukan besarnya pemberian imbalan. Pada sisi lain, budaya kolektivitas yang mendominasi Asia dan sebagian besar Amerika Latin dicirikan dengan sistem-sistem yang lebih informal, mengecilkan umpan balik yang formal, dan memutuskan alokasi yang memberikan imbalan dari peringkat kinerja. Namun beberapa dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengecil. Di Korea, Singapura, dan Jepang menggunakan dari evaluasi kinerja yang telah mengalami peningkatan secara dramatis dalam dekade sebelumnya. Meskipun tidak selalu dengan lancar atau tanpa adanya kontroversi. Salah satu survei terhadap karyawan di Korea mengungkapkan bahwa sebagian besar mempertanyakan validitas dari hasil evaluasi kinerja mereka. Peran kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Untuk memperoleh manfaat dari praktik sumber daya manusia harus mempertimbangkan beberapa fungsi kepemimpinan dari sumber daya manusia. Yang pertama, merancang dan mengelola program manfaat. Program manfaat harus disesuaikan dengan budaya organisasi yang mencerminkan organisasi memperlihatkan kelayakan ekonomi dan berkesinambungan jangka panjang. Manfaat seperti cenderung meningkatkan kesejahteraan sosial secara psikologis karyawan sehingga meningkatkan kinerjanya. Yang kedua ada menyusun rancangan dan menegakkan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan diinformasikan pada undang-undang atau SOP yang berlaku. Kebijakan berbeda dari bersifat yang menyediakan panduan untuk perilaku, bukan hanya kondisi kerja. Lalu yang ketiga ada mengelola konflik pekerjaan dan kehidupan, dan yang terakhir ada mediasi, pemberhentian, dan pemecatan. Bagi pegawai yang akan meninggalkan perusahaan departemen SDM seringkali dianggap tepat bagi mereka yang akan keluar dari perusahaan, maka para manajer SDM harus meninggalkan kesan yang baik. Salah satu caranya adalah merekomendasikan perusahaan lain.